Untuk stiker tentang penyeragaman stiker dan lain-lain atau mau dibuat seperti apa, monggo silahkan berkomentar, silahkan. Yang tentunya berkaitan dengan CPM sudah boleh banyak boleh pasang tulisan Pantermania tok, apa juga boleh pasang logo. Nah itu monggo kita review lagi. Kalau selama ini CPM hanya boleh memasang tulisan Pantermania tanpa Oke, masih setuju tentang hal itu? Sama ya. Kalau ada CPM yang sudah memasang logo macan mangap, yang ditegur siapa? Ya, jadi ada kesepakatan seperti itu, nih. Tolong. Nah, ukuran stiker sudah ditempel perlu penyeragaman enggak? Bentar, kalau perlu penyeragaman, implikasinya semua siap ganti. Si lengkene siap loh sini rakyat dulu. Oh ya. Monggo, sekarang saya minta usulan tentang ukuran stiker yang harus biar yang produk baru aja. Rapi dan seragam sejawatan dan DIY seperti apa? Untuk stiker bando dan belakang ya berarti ya. Dan ini semua member wajib atau tidak? Melipir. Nah, ini kalian saya tegaskan gitu loh. Apa gunanya bangga jadi member Pantermania tapi masang stiker racing? Racing lah ndak konangan. Konangan. Ayo monggo silakan disampaikan ukurannya seperti apa, mau yang seperti apa, bando depan seperti apa, stiker di belakang seperti apa. Ini kita ngomong di luar stiker resmi yang dari pusat loh ya, yang kecil-kecil itu nggih. Yang kecil-kecil di pojokan. Monggo cari silakan. Itu aja bang. Terima kasih. Untuk stiker memang yang seperti contohnya yang sudah ada itu aja. Kemudian kalau untuk apa namanya, untuk menghindari tadi yang melipir tadi mungkin desainnya mungkin bisa dirubah. Jadi tengahnya itu bolong. Ya, hurufnya mungkin yang tengah itu bisa di apa kosongin gitu. Jadi cuma apa ya? Sing din itu. Yang itu loh misalnya Pantermania itu alis cuma alis aja. Tulisan tipis. Ya tulisan tipis itu ada cuma alis pinggir-pinggir aja. Jadi tengah itu kosong. Jadi nanti yang misalnya P itu tengahnya nanti akan hitam seperti kacanya, kelihatan kacanya kaca mobil gitu. Fungsinya enggak stiker gua kok. Nah itu tadi apa Pantermania tetap kelihatan. Kemarin ada di Semarang itu saya foto lagi ya. Mungkin Om SBP Pak ya Pak. Bagus malah, bagus itu. Masih ketara Pantermania tetapi lebih bagus dilihat ya. Tidak mengontrol tapi tetap kita harus bangga. Ya, ini masukan dari Om Cari. Yang lain, perlu stiker. Silahkan. Bando depan seperti apa? Tadi Om Cari mengusulkan seperti ini saja. Kemudian dibuat agak sedikit orang ketok bahasanya gitu. Ketok Pak. Kabur. Listnya kan masih kelihatan. Masih kita listnya ya. Jadi listnya seperti ini, ukuran seberapa? Monggo tambah yang lain. Aja meneng bae, oh begitu anu kudune mau ngene ayo. Kalau enggak usulan udara kita pakai. Kapok ya, monggo. Untuk penerimaan CPM selama sementara ini kan dia kita dapat di profil masing-masing tanpa kita memberikan identitas sebagai benang merah. Nah, usulan dibuatkan stiker ini sangat baik karena bagaimanapun dia setelah diterima menjadi CPM atau mungkin diacarakan dengan kita berikan mereka stiker CPM itu,
mungkin ikatan batinnya untuk bergabung itu lebih kuat daripada hanya polos-los. Nah, kemudian untuk supaya ada keseragaman di wilayah PMJD, saya punya gambaran bahwa stiri itu dibuat kotak itu terbagi dua dulu. Kotak dibagi dua, kotak yang atas itu tulisan Pantermania, yang baris kedua bawahnya PMJD misalkan 01. 01 itu berdasarkan daftar urut anggota Korwil. Misalkan 01 berarti Solo Raya, 02 mungkin Bantul, 03 mungkin Tegal Raya dan seterusnya. Jadi intinya saya harapkan pada penerimaan CPM itu kita adakan seremonialnya untuk penerimanya biar mereka juga semakin mantap gitu. Terima kasih. Yang lain. Karena Om Mujib sudah jelas mengusulkan ada pengkodean Korwil di Jawa Tengah dan DIY. Jadi Korwil 1 misalnya kita urutkan dari mana. Kalau fair ya dari plat nomor. Adi sama Abi duluan mana? Abi, berarti Abi dulu kan baru Adi, kemudian oh ya yo AA nomor 1 gitu. Dulu baru 2 huruf. Ayo. Ini bahasan menarik karena kita juga non sewu. Untuk Om Slamet, untuk member yang ada di sini, pengennya stiker ini rapati ketok ae gitu. Tapi tetap ada identitasnya. Tetapi untuk CPM pengennya ketok welo-welo, bisa beda pandangan gitu loh. Dan bahkan mungkin sak mobil di sini stiker kabeh. Nah itu. Nah, apakah ini hanya akan kita berlakukan untuk member dulu? Untuk CPM mesti dibarke sik wae, sing penting ono stiker event-event terus ben sik wae. Nanti setelah jadi member baru kita tata, kita tertibkan. Ya pasti saat ini memang ya sangat prihatin. Jadinya anggota Pentermania, member Pentermania tapi nggak pakai stikernya Pentermania. Iya, itu. Monggo, saya bukan mau memperpanjang masalah ini, tapi ini menjadi sebuah identitas yang bisa mencerminkan seperti hari ini. Panjenengan semua rawuh dengan berseragam seperti ini, kesannya sangat elegan, luar biasa. Orang lain yang melihat, mereka pasti, yo betul, daya tariknya ada. Gitu. Coba kita yang selawur semua rawuh kaosan dan lain-lain, nggak akan ada daya tarik. Nah itu saja benar, jangan rasa ya. Oke, silakan Om Dodo. Betul, nambah lagi ya, pokoknya nambah terus. Untuk masalah identitas CPM, saya setuju Mujib bahwasanya nopo nih kebahagiaan tersendiri calon CPM itu punya embel-embel identitas lah gitu. Di Bantul sendiri ada kriterianya Om. Calon CPM ya, belum CPM, calon CPM itu masih kita godok di ya loh. Itu calon CPM gitu, CPM itu masih kita godok pelonco, ibaratnya pelonco, yoben itu. Untuk yang CPM kita kasih stiker. Stiker ya cuma identitas Pentermania gitu. Gratis tuh. Bayar. Kan sudah masuk CPM. Nah tadi calon CPM itu belum bayar, CPM bayar gitu. Itu bayar stiker. Itu kita menggunakan Google Form dan fakta identitas. Kue harus aneh-aneh orang aneh-aneh mlebu aneh-aneh metuwo gitu. Gitu. Untuk sekedar apa ya? Ternyata dari sekian banyak CPM itu sing sudah tetek atine masuk CPM itu ya langsung masuk nek sing dhisik mingging-mingging tak takon bojoku sih, tak takon keluargaku sih gitu. Ya, itu. Saya setuju dengan Om Mujib. Kita seragamkan untuk CPM itu untuk mendapatkan identitas. Matur. Usul konkretnya, masukannya. Masukannya ya itu untuk
JPM sendiri kita sesuaikan dengan identitas kita. Tadi Om Lurah juga sudah mengutarakan untuk sesuai dengan plat nomor, itu ya juga bagus. Terus ditambah saya itu JPM dari PFJ 2 Bantul. Itu Om, berupa tulisan Bantermania. Bantermania terus. Bantermania yang merah, versi manianya yang putih Dibalik. dibalik. Oh. Warnanya. Ayo yang lain sebelum tugas kesimpulan karena masih belum bisa disimpulkan. Ayo yang lain, kayak ditambahi. Bukan mobil sih. Ayo. Tentang pengkodean setuju? Setuju. Semua setuju tentang pengkodean angka itu? Stiker informatif ya. Ya aku makanya belum ini belum ketemu, belum bisa saya simpulkan. Saya baru nanya dikode dengan kode angka setuju, misalnya AA1 itu kalau dikode 01 berarti itu kedu 1, betul nggih? 02. Nah, ayo silakan mendiko. Atau durutkan aja. Saya ngusul berdasar Marno, saya ngusul nyekel mic, monggo Marno, saya nyekel mic. Terima kasih Om. Untuk yang di sekarang kemarin habis rakorwil hasilnya itu kan memutuskan juga salah satunya adalah untuk stiker dari ukuran di depan maupun di belakang berbeda. Jadi biar untuk yang baru itu sudah pemasangan seragam untuk ukurannya. Pemasangan yang sudah lama itu dikelotok diganti yang baru. Untuk ukuran depan itu sebentar. Jadi untuk lebarnya itu 80 cm. Untuk ketinggian 4,5 cm. Panjang. Dan sedangkannya berat. Panjang. Panjang 80. Sama 4,5. Sedangkan untuk CPM sendiri itu ada tulisan di bawah yang Bantermania itu ada keterangan Banyumas Raya. Kecil, tapi kecil, tulisannya kecil. Itu gitu. Ya, depan. Ada keterangan di bawahnya Banyumas Raya untuk menunjukkan bahwa itu adalah CPM. Sedangkan untuk pemasangan itu pada saat kopdar, baru pemasangan. Oke, stiker belakang. Stiker belakang ukuran Ya. 65, tinggi sama 4,5. Kecil. Ada tulisannya enggak? Di Bapak Bantermania. ada Banyumas Raya. Kalau untuk CPM Banyumas Raya. Iya. Sedangkan untuk yang di member gak ada. Untuk yang member Gak ada tulisan Banyumas Raya. seragaman putih juga Siap. semuanya. Berarti untuk Banyumas member juga stiker diganti semua. Kemarin sebenarnya kesepakatan harus ganti. Ganti Cuma semua. memang ada yang belum. Kamu sudah ada kesepakatan, Iya, tinggal iya, eksekusinya. Iya. Ini dari Banyumas untuk CPM tulisannya Bantermania tanpa logo, ada tulisan Banyumas Raya. Ukurannya seperti disampaikan Om Parno. Member ada logonya dan Bantermania Iya. tanpa Banyumas Raya. Karena masih ada tambahan stiker kecil-kecil di Iya. depan sama belakang. Kalau untuk untuk menanggapi Om Uci, kalau keterkaitan dengan penomoran sih sebenarnya maaf loh ya, bukan ini. Ya bisa-bisa saja, cuma kurang praktis seperti itu. Karena dengan pemasangan untuk Bantermania ada keterangan tidak membaca bahwa itu adalah Siap. Ini yang dilakukan dulu kita yang sudah dilakukan di Banyumas. Penawarannya yang lain mau seperti ini
atau tetap menjaga kearifan lokal. Kalau stiker tuh saya yakin nggak ada kearifan lokal ya. Stiker kearifan lokal tuh seragaman berarti ya. Jadi sekali lagi CPM hanya tulisan Paintermania, di bawahnya ada nama Korwil. Ya. Untuk member logo plus tulisan ukuran sama tadi tanpa Korwil. Karena sudah punya nopung di bawah. Semua setuju? Implikasinya panjang loh ini. Ojo setuju nang kene tok. Karena member kita nanti aneh-aneh. Karena untuk kemenang itu berarti otomatis. Nah, iya, ojo mung setuju nang kene. Ini implikasinya ke bawah gitu loh. Ini ketetapan yang mengikat semua anggota. Hah? Oh, kedua sambadine tuh dicoba muni angel. Ini untuk tambahan lagi. Ya. Untuk yang beli stiker itu dibebankan 50.000 dan yang 10.000 itu masuk ke kas. Oh, semangat kok udah lumayan. 80 kali pasangan, 65 kali 4,5. Itu 50.000 dua stiker. Ya, sudah. Depan itu 80. 80 kali 4,5. 4,5. Ora, 65. Lebih pendek. Iya. Oh, ini karena ini berat dengan menggantikan. Kalau dilihat, kalau kebesaran, kalau dulu kan pada senang besar-besar. Ya. Ya, dulu di awal. Saya lihat pada saat 2015 lah ya, besar. Nah, kira makin segini mungkin itu salah satunya pengen kalau pas kemana-mana tidak di portal dan sebagainya malah makin kecil, tapi ada identitasnya. Begitu. Ya, terima kasih Pak Ro masukannya. Dan kemungkinan ini akan menjadi kesepakatan, tapi kesepakatan ini implikasinya panjang. Bukan hanya setuju di sini, karena ya satu sisi Korwil bisa mempunyai tambahan PAD. PAB ya, wilayahnya jadi nambah. Tapi sosialisasinya benar-benar hati-hati. Nanti jangan sampai wah dia pengurusnya malah pada sering rapat malah keputusannya memberat nawak anggota gitu loh ya Bob. Duit maning gitu. Oke, monggo. Silakan ambil suara, jangan punya rasa takut, jangan punya rasa sungkan. Monggo. Misalkan itu berlaku bagi dari mulai dari yang sekarang baru atau yang baru gitu loh. Kalau kita suruh menumpang ya bisa Nah, ini masukan. Berarti berlakunya surut. Tidak berlaku kecuali yang mau ganti dipersilakan. Semua aman. Ya, karena kadang ada juga sudah member yang pengen stikernya gede gitu loh. Gitu. Apalagi kayak aku kan nyapa ya, benar tak masak kan nonton. Oke, jadi ada opsi ya. Berlaku surut untuk member baru dengan ketentuan ukuran seperti tadi 80 kali 4,5. Atau mungkin itu Mbak, ukurannya panjangnya depan belakang diseragamkan semua aja. Bisa. Kalau kotak cilik. Jangan ngantuk ribut saya, ngantuk. Depan 60 silakan. Baca dari jauh. Kemarin tuh kan ini gini masalahnya kan kadang kita itu kecelek. Iya. Sama PIC. PC. Ya, kecelek Indonesia. Iya, waduh aku ya. Bareng cedak jebule ana gondrong ning ngarep lho. Wes kerep itu. Dengan ukuran 80 nggak bikin kecelek. Enggak. Karena posisi di tengah-tengah. Ya enggak lah wong kurang tenaga kowe kok. Oke. Berarti berlakunya surut kecuali member yang mau pengen berubah. Apa ya? Oke. Makanya fleksibel dan gitu berlakunya bersurut ya. Berlaku surut bukan untuk member lama, kalau member lama itu monggo, tapi yang member baru kita wajibkan Itu. Pakat. pakat ya. Oke, nanti terberes. Oh ya, tentang nanti yang CPM tadi pemasangannya pas kop atau pasang dewi-dewi. Simbolis. Bos. Semarang di, saya kalah.
Galak karo bantu to ternyata. Oh calon PM banget calon CPM lho. CPM sing calon CPM nya piye? Monggo Mohon sewu, mungkin kalau di Parti Rembang itu kita ada perujukan cutting stikernya atau apa tempatnya. Jadi tempat untuk membuat di Parti Rembang itu saya sudah satu rujukan. Kalau ini stiker ini pokoknya ojo mbok nggo metu khusus dan datang sini berarti jenengan tak WA gitu. Ini sudah berlaku di Om Danu TS gitu. Mungkin ada rujukan. Sebenarnya itu bukan wajib tapi untuk menjaga biar stiker itu tidak diperjualbelikan secara umum gitu. Masalahnya di Parti Rembang itu ada, di Rembang khususnya itu ada yang masang stiker macan persis kalau jalan itu supaya PM bareng didekati ya non sewu abal-abal jadi intinya kalau kami perujukan atau mungkin tapi kalau skalanya terlalu ribet gitu, mungkin kalau dari daerah menyediakan itu mungkin terlalu rumit terlalu ribet. Aku udah belum. Jawa Tengah bukan ya ribet ya. Kami untuk menjaga itu supaya tidak itu kita satu rujukan tukang stiker. Oke, ini makanya menjadi satu kearifan lokal wilayah. Minta tolong untuk masalah pembuatan stiker jangan sampai berpindah-pindah tempat tukang stikernya. Kita punya bargaining tuh otomatis. Tukang stikernya kan punya power lah bahasanya. Dan dari monggo wilayah jangan sampai ini berpindah-pindah tempat, silakan dikondisikan di masing-masing kewilayahannya. Ini tidak akan diambil oleh PMGD, biarkan wilayah yang bergerak karena ini kaitannya dengan menyadarkan dan disarankan member yang sudah member stikernya diganti seperti itu demi keseragaman PMGD. Jadi semua orang sudah tahu ketika oh itu berarti PMGD kan gitu. Ya. Monggo. Untuk di Banyumas nih untuk Om Noveri, keterkaitan stiker itu di Banyumas kami serahkan ke seksi kegiatan. Habis itu yang memang yang mengolek semua itu adalah seksi kegiatan. Dan untuk yang membuat stiker pun satu pintu di cutting stiker satu. Nah, keterkaitan dengan ada pemasangan stiker di wilayah Banyumas Raya itu justru ada wacana di sana ada gambar kucing mangap di bawahnya tulisan atas pulang sampai seperti itu, dan sudah saya dekati di salah satu orang yang masang itu di sana ada 12 kucing yang terpasang. Ternyata hanya karena tertarik dengan logonya itu. Keterkaitan aturan dan sebagainya dia nggak tahu. Katanya kan nggak tahu. Apa Pentermania pun nggak tahu. Dan sementara orang itu terpisah-pisah. Dan ada beberapa unit kucing itu sudah terjual. Begitu. Nah yang aneh lagi justru ada kucing mangap tulisan Korwil Alas Malang, di atasnya ada logo IJI sampai seperti itu. Nah, saya konfirmasi ketua IJI itu ternyata adalah yang memang dulunya member IJI, tapi itu kucing pun sudah dijual. Begitu. Nah, ini PR di Banyumas Raya itu adalah banyak yang memasang untuk stiker Pentermania. Dan ini yang memang yang banyak di wilayah Cilacap. Ini didekati, semoga bisa masuk. Yang sudah masuk berarti ada 3 dengan logo yang kucing mangap itu. Itu begitu. Ya terima kasih. Untuk stiker memang sesuatu yang karena ini kaitannya dengan umum ya, dan kita juga belum bisa bergerak apa-apa karena secara hak paten pun juga kita secara hukum kita juga nggak punya power apapun. Jadi oke lah untuk masalah stiker dengan berkaitan dengan luar kita nggak bisa campur tangan
keluar terlalu dalam. Tapi yang pasti yang patut diingatkan kembali di PMJD adalah kesepakatan kita dari awal, kalau sudah menentukan pilihan di Pentermania, meskipun masih CPM, tidak boleh ada stiker komunitas sejenis ya, Pentermania, yang Penter. Oke. Misalnya kalau lokalan di Wonogiri itu ada Sepawon ya. Nah, kalau di Boyolali ada apa? Kawon. Kawon. PSM. PSM, kalau Karanganyar ada IPK, Solo KIPS, Sragen ada BPS ya, BPS, macam-macam. Nah itu yang saya usah kembali mengingatkan semua koordinat sejak DIY minta tolong itu tegas ke CPM, karena nek CPM wis dadi CPM wis ngeyel gak masalah, jadi member ya pasti akan semakin gak masalah. Itu loh yang saya katakan ya. Jadi minta tolong untuk semua koordinat kembali mengingatkan CPM-nya kalau emang sudah menentukan pilihannya mau menjadi anggota Pentermania, silahkan stiker-stiker yang lain sejenis dihilangi. Mau ganti kucingi, mau dikeletek, ganti koco ya terserah. Ya, itu yang perlu kita ingatkan kembali. Tentang stiker sudah ada kesepakatan, monggo dijalankan bareng-bareng secara humanis. Jangan sampai ada sesuatu yang dirasa nggak enak, karena kita berlakunya surut, tidak harus. Jadi member yang sudah punya stiker itu belum ganti Ben. Yang penting masih ada ID-nya. Yang lebih penting adalah member yang tidak mau pakai stiker. Orwell harus lebih tegas. Ini perlu dituangkan enggak bahwa member wajib menggunakan stiker Pentermania? Perlu. Tolong ini dihalain, ini dihalain lain. Perlu. Harus. Ya pecatan dulu. Lawak kalau ora gelem nganggo stiker PM iki biasa bayang lho kalau itu. Aku ngono yo. Jadi ini kita tuangkan sebagai hasil prakerja hari ini nggih di Jumlah Sanjurnis bahwa semua member isinya wajib menempel stiker Pentermania. Pertanyaannya, kalau mobilnya sudah tidak Penter, tetap harus masang? Tidak. Ya, mati dong. Ayo silakan monggo argumen. Loh iya dong. Karena banyak member kita yang sudah ganti unit. Aku yang perlu jawaban. Siapa ngomong kowe? Dijawab. Ayo dijawab. Tadi kok terus. Iya, aku jawab. Oh, yang kemarin. Monggo. Pertanyaannya kelurahan. Kan member wajib pasang stiker, khususnya yang masih punya Penter. Kalau masih member Pentermania dan aktif loh, kalau aktif lah nggak ngomongnya apa yang aktif ya, ganti unit, tapi masih sering kopdar, ketemu bareng-bareng, wajib nggak pasang stiker di unit yang bukan Penter? Itu pendapat jenengan, bukan belum tentu dari keputusan di sini. Itu pendapat jenengan sendiri dulu, nanti kita dengarkan yang lain juga gitu loh. Tapera ya dipasang. Wajib itu dari Om Arif secara pribadi. Yang lain monggo, saya nggak mau nunjuk kok. Ayo monggo break. Baik, terima kasih. Ini sebuah apa ya, dilema bagi kita. Tapi saya merasakan bahwa ternyata saya dalam melakukan perekrutan member waktu masih awal-awal itu akhirnya ya tidak berhasil. Karena apa? Karena ternyata ada yang tidak setia dengan Pentermania. Tidak setianya ini ganti unit itu termasuk tidak setia menurut saya. Bahkan yang nganyelke lagi itu ngojo-ojoi koncone kon ganti unit. Itu nganyelke kalau menurut saya. Maka saya tidak setuju kalau unit
yang bukan penter itu dipasangi Pentermania. Sebenarnya nek kono arep-arep tulisan jempale nek Pentermania ya ditempelke nang Pentermania. Nek menurut saya seperti itu. Karena ini masalah kesetiaan. Begitu menurut saya. Saya sudah matur kemarin di Teduh masalah itu. Kesetiaan itu ya loyalitas. Jadi kalau kita emang core kita itu basic kita seduluran itu dengan penter, ya kita harus lihat dengan penter. Orang malah ngojo-ojoi liane kon ganti unit. Matur nuwun, saya tidak setuju kalau dipasangi. Ya. Ya, masih ada dua pendapat. Jangan melihat Om Greg sebagai wakilannya ya, tapi ini Sulan sebagai sama-sama member Pentermania. Ada satu Sulan yang sudah ganti unit juga harus pasang, tapi yang satunya saya setia nganggo penter lah, ngopo dipasangi kan gitu. Jadi setiane ya pasang stiker mau kadane setia Pak. Setia tidak mempertahankan penternya maksudnya ya. Jadi kalau secara humanisnya adalah tidak menggunakan penter. Kalau keanggotanya masih. Kalau mau pasang ya monggo, nggak mau pasang ya skill wae. Bagi yang sudah tidak menggunakan unitnya penter. Tapi kalau yang masih menggunakan penter, ya mau nggak mau udah dipaksa pasang stiker. Itu saja. Bojone njaluk mobil liyane aja ora dituruti. Nah iya, makanya kita tawarkan untuk masang yo monggo, ora yo. Oh, karena kelihatannya ini nuansa ke arah jauh ke depan sana ini nek serangan penter kalion. Iya, keanggotanya masih. Implementasinya dia menjadi anggota tidak punya itu ditempelkan di Iso parkir dhewe ya kadoh iki Pak. Jadi ini sesuatu yang sepele tapi kadang dilihat itu ganjel, dan itu banyak sekali sedulur yang cerita gitu loh sampai ke saya. Makanya udahlah, ini sesuatu hal yang sangat dilematis. Satu sisi kita pertahankan slogan kita Pancuran Saklawase, satu sisi bahwa stiker itu sebuah kebanggaan dan unit itu juga sudah menjadi lambang kesetiaan gitu. Nah, makanya itu bariki sing ganti unit udah cukup penter sak-sake saya. Sing penting omah yang penter. Oke, nun sewu ini saya nambah sedikit. Tadi dari sisi aturan, dari sisi humanis sudah jelas. Saya jadi ingat dulu zaman saya masih baru member anyaran di PM, dapat nopung gitu. Jadi masih sedikit member PM itu. Dulu itu senang banget kalau ketemu kucing di jalan. Wah, kok enak macam kali berani gitu dulu cedai. Kenalan selamat dari manapun itu, dari Jateng, DIY, dari dimanapun lah. Itu yang saya lakukan dulu. Jadi rasanya senang kalau di jalan ketemu panter ada stikernya macan mangap, senang. Oh, ketemu dulur di sini. Akhirnya saya nyimpulkan fungsi stiker baik yang tulisan Pantermania tok dan tulisan Pantermania yang dengan nopung itu fungsinya apa? Nah, bagi saya ya fungsinya untuk ngerti, oh itu sedulur. Nah, saya itu ketika sedulur itu ganti unit, katakan ganti Alphard, ditempeli stiker, oh ini sedulur, cuma saiki kendaraannya ganti luwih apik gitu. Betul. Nah misalnya ganti Alphard nggak ada stikernya, ternyata yang bawa itu ya sedulur kan nggak ngerti ketika nggak ada stikernya. Jadi ya misalnya ini saya juga nggak maksa, misalnya ada dulur ganti unit tetap setia nempelkan stiker macan mangap di unit barunya yang selain penter. Berarti kita kan tetap bisa niteni, oh itu ya dulurku, oh itu ya dulur Pantermania, mong tumpakane ganti gitu aja. Jadi di sini bagi saya stiker itu untuk niteni aja, oh gitu. Jadi walaupun ganti unit misalnya masih berkenan nempelkan stiker, berarti oh walaupun gak naik penter ini juga sedulur Pantermania gitu.
Jadi kesimpulannya stiker itu untuk niteni bahwa itu sedulur. Nah saya gitu kok, makasih. Ya, Pak Turun Sri, jadi fungsinya adalah fungsi identitas ya. Iya betul. Identitas di kita. Jalan kita tahu, oh itu dulur kita. Oke, itu gampang. Oke. Nah, jadi ini menjadi sebuah wacana juga ya. Artinya ya semua baik. Karena kita yakin yang di Pentermania itu baik semua. Cuman bagaimana kita bisa mensikapi ini semua agar hubungan persaudaraan kita itu bisa bertahan. Karena bagaimanapun juga kalau namanya rumangsa seduluran itu apapun kondisinya, apapun situasinya, baik itu dari sisi keluarga, sisi ekonomi dan lain-lain, jadi tetap sedulur. Kita sudah nggak bisa. Sudah sering saya ngomongkan ketika saya Amri itu mangkel setengah mati karo aku terus dulurku. Ada perkara dhek mangkel mbek apa sih mangkel dhek. Wong aku ora mangkel mbek dhek gitu maksud saya. Wis ben dhek dirasa mangkel saya gitu. Nah, suwe. Jadi itu yang harus kita pertahankan bersama. Makanya saya berharap Pentermania ini adalah yang baik. Jadi ke depan dan sampai kapanpun selama masih ada Peter, itulah simbol persaudaraan kita dalam wadah Pentermania. Apapun nanti yang terjadi, kita tetap satu saudara, satu sedulur, bukan hanya sekedar omongan, bukan hanya sekedar slogan, tapi bisa memaknai, menjiwai dan menjalankan. Karena kalau saya bandingkan dengan keluarga besar atau komunitas atau klub otomotif, saya sudah pernah mencoba ada di komunitasnya Hyundai. Nggak masuk karena memang sudah beda karakter kali ya. Karakternya sangat beda. Dari sisi cerita ya sama-sama pengguna harusnya masuk, tapi nggak pernah masuk, nggak bisa masuk. Nah, makanya saya melihat itu menjadi hal yang sangat luar biasa. Dan makanya saya sangat tidak rela ketika banyak pendapat Pentermania akan bubar, Pentermania akan digantikan. Enggak, saya nggak sepakat itu. Pentermania tetap ada. Sedikit tentang YPMI, saya sampaikan, YPMI itu tidak akan ada apa-apanya tanpa Pentermania. Sampai saat ini uang terkumpul 400 juta lebih untuk anak-anak asuh itu adalah andil dari sedulur-sedulur kita Pentermania yang ada di negeri ini. Saya sampaikan ini kenapa? Karena panjenengan suka tidak suka, ini di forum resminya bahwa YPMI adalah lahir dari Pentermania. Yang sebelumnya YPMI itu nggak ada, karena kegiatan sosial langsung ditangani oleh Pentermania sendiri secara simultan, baik itu insidensial, terutama isi insidensial ya, bagi sembako, bagi air bersih, terus penghijauan. Nah, seiring berjalannya waktu, Pentermania pengen dari pusat memberikan wacana bahwa bagaimana kalau kegiatan sosial kita itu berkesinambungan, sustainable, dan lebih baik kalau memberikan pancing bukan ikan. Makanya kita buat anak asuh. Dulu belum ada YPMI, sudah ada anak asuh. Dimulai dari Banyumas kalau salah ya, Jawa Banyumas, Jawa Timur ada di Kediri. Kenapa YPMI lahir? YPMI lahir karena kita ada yang memberi tanah wakaf. Coba kalau kita nggak ada yang memberi tanah wakaf, mungkin nggak akan ada YPMI. Makanya kenapa? Ayo kita perkuat dulu Pentermania. Kita perkuat dulu Pentermania.
Setelah perkuat Petermania, kita tata semuanya jalan normal. Semalam saya mengibaratkan, sekarang Petermania di masing-masing daerah se-Indonesia, ibaratnya itu jalannya belum satu arah, masih memiliki arah-arah yang berbeda-beda tadi. Karena apa? Hasil rakorda kita itu sudah jelas, tetapi persepsi dari wilayah se-Jawa Tengah saja masih berbeda-beda. Hari ini semua sudah satu jalan, kembali ke Petermania dan YPMI. Ketika Petermania sudah satu arah, saya yakin karena Petermania baik, berbuat kebaikan adalah sebuah keharusan kita sebagai manusia. Karena ciptaannya, inilah ungkapan syukur kita bahwa kita harus berbuat baik kepada sesama. Kepercayaan Petermania ke YPMI saya yakin akan semakin mudah dibangun. Sekarang saya hanya meminta kebaikan-kebaikan itu jadikanlah di semua korwil. Entah itu periodik bulanan, entah itu triwulan, entah itu setengah tahun, ataupun setahun sekalipun, itu namanya kebaikan, tidak ada jeleknya. Kalau mulailah dari hal-hal kecil, dari sedikit. Karena sesuatu yang dibangun dari hati, sesuatu yang dibangun dari kesadaran dan keikhlasan, ini akan langgeng. Beda kalau sesuatu yang dipaksakan. Nah, ini menjadi sebuah closing statement saya di rakerda ini. Karena setelahnya sudah tidak ada sesuatu lagi yang perlu kita bahas lagi. Karena bagaimanapun juga kita punya YPMI. Jadi nggak mungkin YPMI ada tanpa Petermania. Sekarang misalnya semua sepakat, seluruh member Petermania stop, tidak akan berbuat baik untuk yayasan YPMI. Habis kan? Habis nggak? Habis. Berhenti YPMI. Tapi karena PM itu baik, saking baiknya sedulur-sedulur Petermania tidak akan melakukan hal ini untuk YPMI. Betul kan? Monggo kita bangun bareng-bareng, kita jalani bareng-bareng. Kalau ada yang salah, silahkan diluruskan. Ada masukan, silahkan disampaikan. Jangan pernah bicara tentang PM dan YPM itu di belakang kita, di belakang panjenengan semua. Lebih baik member melalui kakorwilnya sampaikan, kakorwil sampaikan ke ketua daerah. Kita akan bicara lebih terbuka. Dan saya tidak akan ngabsen korwil mana yang belum melakukan iuran untuk YPMI. Saya tidak akan lakukan. Karena apa? Kalau saya absen, sudah ada sedikit unsur pemaksaan, benar toh? Ya. Saya tidak akan absen. Monggo itu kembali dibangun pelan-pelan, terbukti. Seragen sudah mulai ya, Solo 1 sudah mulai, benar kan? Saya nggak ngomong berapa yang terlibat, tapi sudah ada yang mau terlibat. Gitu. Nah, ini yang harus kita tanamkan di Petermania. Petermania baik, kita jaga kebaikan ini sekarang sampai nanti. Alam yang akan menghilangkan Petermania, bukan karena kita sendiri, tapi roda waktu zaman yang akan menggilas. Tapi saya yakin dengan kebaikan panjenengan, karena Tuhan baik, Petermania baik, semuanya tetap akan bisa baik untuk selama-lamanya. Saya kira itu closing statement dari saya selaku ketua daerah Petermania Jateng dan DIY. Saya harap sudah tidak ada usulan pertanyaan lagi, karena saya kira sudah tuntas semuanya.